Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Susilawati, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita mempelajari tentang struktur dan kebahasaan cerpen. Kalian siapkan buku tulisnya serta alat tulisnya. Kalau ada suatu hal, boleh kalian catat. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dalam bacaan basmalah kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Allahumma amin. Ini kompetensi dasarnya KD 3.6. Kalian baca sendiri, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca didengar. 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Kemudian siswa mampu menjelaskan kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Yang ketiga, siswa mampu menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Kita masuk materi ya, tentang pengertian struktur teks cerpen. Apa itu struktur teks cerpen? Berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerpen. Apa saja tahapan-tahapan atau struktur teks cerpen? Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Dan yang keenam, koda. Apa saja? Kalian simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa. Abstrak bersifat opsional, artinya sebuah teks cerpen boleh tidak memakai abstrak. Ini contohnya, bisa kamu baca di sini tentang cerpen Liontin ini. Berikutnya yang kedua, orientasi. Orientasi adalah struktur yang berisi pengenalan latar cerita yang berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan cerpen. Ini contoh. Saya mengambil contoh cerpen yang berjudul Kisah Seorang Penjual Koran. Di ufuk timur, matahari belum tampak. Udara pada pagi hari terasa dingin. Alam pun masih diselimuti embun pagi. Seorang anak mengayuh sepedanya di tengah jalan yang masih lengang. Siapakah gerangan anak itu? Ia adalah seorang penjual koran yang bernama Doni. Nah, ini namanya orientasi, pengenalan awal cerita. Biasanya menceritakan tentang menggambarkan latar, baik tempat, waktu, dan suasana. Kemudian komplikasi. Berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Pada struktur ini Anda mendapatkan karakter atau watak pelaku cerita karena beberapa kerumitan mulai bermunculan. Di mana komplikasi ini ada 3. 1. Muncul masalah. Yang kedua, masalah meningkat. Yang ketiga, puncak masalah atau klimaks. Kalian simak, perhatikan. Komplikasi, muncul masalah. Ini contoh dari cerpen tadi. Ya. Menjelang pukul 5 pagi, ia telah sampai di tempat agen koran dari beberapa penerbit. Ambil berapa, Doni? Tanya Bang Karno. Biasa saja, jawab Doni. Bang Karno mengambil sejumlah koran dan majalah yang biasa dibawa Doni untuk langganannya. Setelah selesai, ia pun berangkat. Ia mendatangi pelanggan-pelanggan setianya, dari satu rumah ke rumah lainnya. Begitulah pekerjaan Doni setiap harinya, menyampaikan koran kepada para pelanggannya. Semua itu dikerjakannya dengan gembira, ikhlas, dan rasa penuh tanggung jawab. Ketika Doni sedang mengacu sepedanya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah benda. Benda tersebut adalah sebuah bungkusan plastik berwarna hitam. Doni jadi gemetaran. Nah, ini muncul masalah yang dihadapi Doni tadi. Ketika dia sedang beraktivitas kesehariannya, menyampaikan koran kepada pelanggannya, dia menemukan apa? Menemukan benda berwarna hitam. Nah, kemudian contoh komplikasi. Masalah meningkat. Nah,
Benda apakah itu? Ia ragu-ragu dan merasa ketakutan karena akhir-akhir ini sering terjadi peledakan bom di mana-mana. Doni khawatir benda itu ada bungkusan bom. Namun pada akhirnya ia mencoba membuka bungkusan tersebut. Tampak di dalam bungkusan itu terdapat sebuah kardus. Wah, apa isinya ini? Tanyanya dalam hati. Doni segera membuka bungkusan tersebut dengan hati-hati. Ini masalah meningkat ketika bungkusan hitam itu mulai dibuka. Dia takut kalau isinya bom. Komplikasi puncak masalah. Contohnya, alangkah terkejutnya ia karena di dalamnya terdapat kalung emas dan perhiasan lainnya. Wah, apa ini? Tanyanya dalam hati. Milik siapa ya? Doni membolak-balik cincin dan kalung yang ada di dalam kardus. Ia makin terperanjat lagi karena ada kartu kredit di dalamnya. Loh, ini kan milik Pak Alif. Kasihan sekali Pak Alif. Rupanya ia telah kecurian, gumamnya dalam hati. Puncak masalah ini ketika dia membuka ternyata isinya kalung dan ternyata di situ ada inisialnya Pak Alif. Dia mulai penasaran karena dengan benda tersebut. Ini puncak masalahnya. Kemudian bagian berikutnya adalah evaluasi. Struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapat pemecahannya atau menyelesaikan masalah mulai reda. Jadi di sini dalam tahap ini masalah yang dihadapi tokoh mulai reda. Ini contohnya. Apa yang diperkirakan Doni itu memang benar. Rumah Pak Alif telah kemasukan maling tadi malam. Karena pencuri tersebut terburu-buru. Bungkusan perhiasan yang telah dikumpulkannya terjatuh. Doni dengan segera memberitahukan Pak Alif. Ia menceritakan apa yang terjadi dan ia temukan. Nah, ini masalah mulai reda. Dia mulai menuju ke rumahnya Pak Alif. Resolusi. Pengarang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau penyelesaian masalah. Ini saya dihadapi tokoh Doni tadi, dia menemukan bungkusan warna hitam, ternyata di bungkusan itu berisi perhiasan dan ada identitasnya punya Pak Alif. Di sini penyelesaiannya bagaimana tadi? Nah ini, betapa senangnya Pak Alif karena perhiasan milik istrinya telah kembali. Ia sangat bersyukur perhiasan itu jatuh ke tangan orang yang jujur. Sebagai ucapan terima kasihnya, Pak Alif memberikan modal kepada Doni untuk membuka kios di rumahnya. Kini Doni tidak lagi harus mengayuh sepedanya untuk menjajakan koran. Ia cukup menunggu pembeli datang untuk berbelanja. Sedangkan untuk mengirim koran dan majalah kepada pelanggannya, Doni digantikan oleh saudaranya yang kebetulan belum mempunyai pekerjaan. Nah, ini masalah Doni tadi. Dia dengan sudah diberikan Pak Alif benda yang ditemukan, kemudian sebagai ucapan terima kasih, Pak Alif memberikan modal untuk Doni membuka kios. Jadi dia tidak perlu susah payah menjajakan koran dari pelanggan satu ke pelanggan yang lainnya. Nah, ini koda. Nah, bagian terakhir dari struktur yaitu koda. Koda merupakan nilai atau pelajaran yang dapat dipetik dari suatu teks oleh pembacanya. Nah, keberadaan koda dalam struktur teks cerpen ini kadang ada, kadang tidak. Contoh, jadi itulah akhir dari sebuah kejujuran yang akan mendatangkan kebahagiaan di kehidupan kelak. Ini berisi nilai pelajaran yang dapat kita karena ternyata di sini contohnya ini tadi ya, kejujurannya Doni itu mendatangkan kebahagiaan, sehingga mendatangkan kebahagiaan orang yang diberikan itu yang hilang kembali lagi, dan kebahagiaan bagi Doni dia diberi modal usaha. Nah, ini ternyata jujur itu mendatangkan kebahagiaan ya. Nah, sekarang tadi saya sudah jelaskan tentang tahap-tahapan atau struktur teks cerpen. Sekarang kebahasaan dalam cerpen. Apa saja kebahasaan dalam cerpen? 1. Kata ganti orang. Apa itu kata ganti orang? Ya, kata ganti di dalam cerpen biasanya digunakan untuk mengungkapkan sudut pandang. Orang pertama, orang ketiga ini bisa dipakai. Contoh, benda apakah itu? Ia ragu-ragu dan merasa ketakutan karena akhir-akhir ini sering terjadi peledakan bom di mana-mana. Doni khawatir benda itu ada bungkusan bom. Nah, ini menggunakan kata ganti ia, Doni. Ini kata ganti orang ketiga. Orang ketiga apa saja? Ia, mereka. Bisa menyebutkan nama orang. Kalau kata ganti orang pertama masih ingat? Ya, ada aku, saya, kami, ya, kita. Tuh. Ini biasa digunakan dalam cerpen untuk mengungkapkan sudut pandang ya. Kemudian yang berikutnya itu penggunaan kalimat langsung, dialog, dan kalimat tak langsung. Nah, kalimat langsung atau dialog dalam cerpen tadi, ambil berapa Doni?
Tanya Bang Karno. Biasa saja, jawab Doni. Biasanya kalimat langsung menggunakan tanda petik diikuti orang yang berbicara. Dan kalimat tak langsung ini Doni dengan segera memberitahukan Pak Alwi. Ia menceritakan apa yang terjadi dan ia temukan. Ini kalimat tak langsung, ini tidak ada kata petik. Ya. Nah, lanjutkan. Kemudian kalimat deskriptif berikutnya, kaidah kebahasaan berikutnya kalimat deskriptif. Menggambarkan suatu hal agar pembaca bisa merasakan, melihat, dan mendengar sesuai keinginan penulis. Jadi di sini contohnya, di ufuk timur matahari belum tampak, udara pada pagi hari terasa dingin, alam pun masih diselimuti embun pagi. Seorang anak mengayuh sepedanya di tengah jalan yang masih lengang. Di sini menggambarkan, di sini baca cerpen ini merasakan, melihat sendiri suasana yang ada di dalam ini, bisa masuk dalam cerpen tersebut, merasakan dinginnya pada waktu pagi hari. Menggambarkan ini suasana pagi hari yang dingin. Dan yang berikutnya yaitu kaidah kebahasaan penggunaan majas. Masih ingat majas apa saja? Ya, dibuka kembali tentang tentang penggunaan majas, jenis-jenis majas. Sini saya mengambil beberapa contoh majas. Ya, yang pertama smile. Ya. Majas perbandingan. Ini seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Ini smile perbandingan. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel. Cepat sekali ya. Kemudian yang kedua metafora. Majas perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Membandingkan suatu benda dengan benda lain secara langsung. Dia memiliki hati batu. Nah, ini keras kepala. Ya. Kemudian 3 personifikasi. Benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Benda mati yang bisa berlaku layaknya manusia. Contohnya awan tertati-tati melintasi langit. Awan tertati-tati ini ya. Biasanya manusia, tapi di sini awan. Alam pun masih diselimuti embun pagi. Biasanya pakai selimut itu manusia, pakai selimut di sini, tapi di sini katakan alam. Ya. Kemudian hiperbola, menggambarkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya tangisnya menganak sungai. Ini sebenarnya menangisnya biasa, tapi disebutkan di sini menganak sungai. Menangisnya sampai airnya menganak sungai. Litotes, merendahkan diri. Contoh, selamat datang di gubuk saya. Sebenarnya bukan gubuk, ya rumah biasa atau rumah mewah. Ini digambarkan dengan gubuk saya. Ironi, menyindir secara halus. Contoh, suaranya merdu sekali hingga mengkakan telinga. Ini suaranya sangat keras sekali ya. Nah, ini tadi, dan majas-majas yang lain bisa kalian buka sendiri untuk jenis-jenis majas. Dan yang terakhir yaitu diksi pilihan kata. Kaidah kebahasaan terakhir, pemilihan kata yang sesuai dengan tema ditulis cerita. Contohnya penggunaan kata puspa menggantikan kata bunga dan yang lainnya. Oke, sampai di sini penjelasan tentang kaidah kebahasaan bisa dipahami. Nah, untuk tugas mandiri, yang pertama bacalah cerpen Gadis Penjajah Tikar di buku LKS halaman 36 sampai 37. Ya. Kemudian analisislah struktur cerpennya disertai bukti yang ada dalam cerpen. Jadi kalian tunjukkan struktur teks cerpennya mulai dari abstrak sampai koda, ada tidak ya, dari setiap sebut sertai buktinya. Kemudian nomor 3, analisislah kaidah kebahasaan cerpen tersebut disertai bukti yang ada dalam cerpen, meliputi diksi. Diksinya ada tidak, kalau ada sebutkan. B, penggunaan kata ganti orang, ada tidak kata ganti orang, kamu sebutkan yang ada dalam cerpen. Kalimat langsung dan tak langsung ada tidak, kalau ada kalian sebutkan. Kalimat deskriptif dalam cerpen tersebut ada tidak, kalau ada kalian sebutkan. Penggunaan majas apa kalian sebutkan. Oke, udah jelas? Nah, untuk tugasnya nanti kalian upload di KI 3 ya, KI 3 di e-learning, atau kalian bisa foto kirim lewat WA saya. Itu aja untuk pengumpulannya. Oke, dari saya akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.